kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi dengan Bu Tifa di pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Sebelum pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang periodisasi perjuangan Muhammadiyah di poin yang A. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang perjuangan Muhammadiyah pada periode awal. Nah, ada apa saja sih di faktor internal dan eksternalnya yang mendorong Muhammadiyah itu didirikan? Ada yang masih ingat nggak? Nah, kita ulas kembali ya, kita review kembali pertemuan minggu lalu. Yang pertama ada faktor internalnya yang mendorong Muhammadiyah itu didirikan. Yang pertama ada apa? Ada umat Islam yang terjangkit penyakit syirik, taklid, serta TBC. Ada ingat TBC itu apa? Nah, TBC itu adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, penyakit-penyakit tersebut yang merusak akidah Islam yang lurus. Nah, itu yang faktor internal yang pertama. Kemudian yang kedua, ada umat Islam yang terpecah menjadi 3 golongan. Ada yang masih ingat nggak 3 golongan itu apa aja? Nah, 3 golongan itu yang pertama ada golongan priai, santri, kemudian abangan. Nah, 3 golongan ini yang memicu kesenjangan sosial seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di faktor internal yang ke poin ketiga, yaitu yang poin ketiga adalah sistem pendidikan Islam yang lemah pada saat itu. Nah, kemudian tadi itu sudah membahas kita tentang faktor internal, 3 faktor internal yang mendorong Muhammadiyah itu didirikan. Kemudian kita lanjut lagi di faktor eksternal. Ada apa aja anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Nah, di faktor eksternal itu ada 2 faktor. Yang pertama ada penjajahan kolonial Belanda. Itu terdoktrin dari semangat 3G atau 3G. Ada yang masih ingat nggak 3G itu apa? Nah, yang pertama ada gold ya. Gold itu berarti emas atau kekayaan alam. Kemudian glory yang artinya pemerintahan atau kekuasaan. Kemudian yang terakhir ada gospel. Gospel itu Injil atau Kristenisasi. Nah, itu tadi faktor pertama, faktor eksternal yang pertama. Kemudian faktor eksternal yang kedua ada gerakan pembaruan Islam dunia. Nah, ini menghasilkan 4 bidang. Ada yang masih ingat nggak 4 bidang itu ada apa aja? Nah, yang pertama ada bidang keagamaan atau tablik. Yang kedua ada bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga ada bidang kepustakaan atau penerbitan. Yang keempat ada bidang sosial kemasyarakatan. Nah, bidang sosial kemasyarakatan itu yang menghasilkan pada bagian penolong haji, kemudian ada PKO atau penolong kesengsaraan umum. Nah, itu tadi review pertemuan minggu lalu. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas pada poin yang B di halaman 16. Silakan dibuka bukunya dulu, yaitu perjuangan Muhammadiyah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ada yang tahu nggak sih perjuangan Muhammadiyah sebelum kemerdekaan itu gimana? Nah, kita ulas ya satu-satu dulu. Nah, ternyata pada saat itu Muhammadiyah didirikan sebelum kemerdekaan itu sudah dijajah oleh 2 bangsa. Ada yang tahu nggak 2 bangsa itu apa aja? Nah, 2 bangsa itu ada kolonial Belanda dan yang kedua ada militeristik Jepang. Nah, ternyata pemerintahan pada saat itu ya, pemerintahan militeristik Jepang itu menduduki atau menjajah bangsa kita itu hanya 3 tahun. Namun ternyata pengaruhnya itu sangat luar biasa. Dan itu yang menyebabkan Jepang itu mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Nah, itu tadi penjajahan selama 3 tahun yang dilakukan Jepang. Nah, apa sih salah satunya itu apa sih? Nah, salah satunya ternyata masyarakat kita itu dihadapkan oleh peperangan dan bencana kelaparan seperti itu. Dan itu yang membuat organisasi yang didirikan masyarakat tak terkecuali Muhammadiyah ternyata itu hanya diberikan gerak yang sangat sempit pada saat itu, sehingga hal tersebut yang memicu Ki Bagus Hadikusumo atau ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat itu menjadi tantangan untuk berupaya keras untuk selalu mempertahankan misi gerakan Muhammadiyah ketika berhadapan dengan pemerintah Jepang pada saat itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa sih caranya peran Ki Bagus Hadikusumo dalam mempertahankan misi gerakan Muhammadiyah? Nah, ternyata pada saat itu pada tahun 1944 Muhammadiyah menyelenggarakan muktamar darurat demi mengawal dan mempertahankan misi
misi gerakan Muhammadiyah. Jadi itu seperti itu, salah satu peran Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian ada lagi, selain itu peran Ki Bagus Hadikusumo yang gigih menantang instruksi pemerintah Jepang untuk melaksanakan upacara Seikeri. Ada yang tahu pengertian upacara Seikeri? Nah, ternyata Seikeri itu adalah upacara membungkukkan badan ke arah timur atau negara Jepang untuk menghormati dewa matahari sebagai perintis dewa para kaisar Jepang. Nah, itu pengertian upacara Seikeri. Nah, ternyata pada saat itu upacara Seikeri itu dilaksanakan setiap pagi di madrasah atau di sekolah. Padahal dalam pandangan Islam dan Muhammadiyah, upacara Seikeri itu merupakan salah satu bentuk syirik. Ada yang tahu nggak sih pengertian syirik? Minggu lalu saya dibahas loh pengertian syirik. Nah, pengertian syirik adalah menduakan Allah. Jadi kalau misalnya kita mengikuti upacara tersebut, berarti kita sama saja menduakan Allah atau percaya bahwa Allah itu lebih dari satu. Nah, seperti itu. Itu perannya Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian sehingga hal tersebut membuat Ki Bagus Hadikusumo itu terpanggil untuk menyelamatkan generasi muslim dari perbuatan syirik itu. Nah, dengan cara apa sih? Dengan melalui debat yang seru dengan pemerintah Jepang. Karena Ki Bagus Hadikusumo itu sangat menentang perbuatan itu, sehingga akhirnya sekolah atau madrasah Muhammadiyah itu diberi dispensasi atau keringanan untuk tidak mengikuti upacara Seikeri tersebut. Artinya hal tersebut merupakan keberhasilan Muhammadiyah dalam perjuangannya pada sebelum kemerdekaan. Nah, itu seperti itu salah satu peran Ki Bagus Hadikusumo dalam perjuangan Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ke perjuangan Muhammadiyah sesudah kemerdekaan. Nah, ada yang udah baca belum di halaman 18? Nah, dibaca dulu itu bukunya. Nah, ternyata pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia pertama kali mendeklarasikan sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, ternyata pada saat itu banyak kader Muhammadiyah yang turut terlibat dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya ada siapa? Ada Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Kahar Muzakir. Nah, ini adalah dua contoh kader Muhammadiyah yang telah memberikan kontribusi untuk mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Nah, apa aja sih kontribusinya? Nah, salah satunya di Ki Bagus Hadikusumo. Ternyata beliau terlibat dalam pemerintahan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan meletakkan dasar negara yang tertuang dalam sila pertama. Ada yang masih ingat nggak sila pertama apa? Sila pertama Pancasila, ya. Betul, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian apa sih kontribusinya Abdul Kahar Muzakir, Abdul Kahar Muzakir, yaitu ternyata lebih menyoroti tentang batasan-batasan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tadi kontribusi dua kader Muhammadiyah yang ikut mempersiapkan kemerdekaan bangsa ini, seperti itu. Kemudian lantas apa sih peran Muhammadiyah dalam setelah kemerdekaan itu? Setelah kemerdekaan, ternyata pada saat itu Muhammadiyah turut terjun dalam kancah revolusi kemerdekaan melalui berbagai laskar kerakyatan hingga tahun 1953. Nah, ada apa aja sih kegiatan-kegiatannya sampai tahun 1953? Nah, yang pertama ada mengadakan silaturahmi cabang-cabang se-Jawa pada tahun 1945. Kemudian yang kedua ada mengadakan sidang tanwir perwakilan pada tahun 1950. Kemudian yang keempat ada sidang tanwir di Yogyakarta pada tahun 1951. Kemudian yang kelima ada mengadakan sidang tanwir di Bandung pada tahun 1952. Dan yang terakhir ada mengadakan sidang tanwir di Solo pada tahun 1953. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan organisasi Muhammadiyah setelah kemerdekaan. Nah, itu tadi ya, kita sudah membahas tentang perjuangan Muhammadiyah setelah kemerdekaan. Nah,
Untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan minggu, berarti hari Senin ya, Senin depan, silakan dipelajari tentang poin yang C, yaitu perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Lama, itu di halaman 19. Nah, silakan materi yang sudah Ibu Tifa ajarkan tadi itu silakan dicari poin-poin pentingnya, silakan dicatat itu agar sebagai pegangan kalian dalam belajar ya selama daring ini. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.